Tiga. IPI Membangun negeri. IPI Belarang Pengusaha Sampaikan dan alhamdulillah kemarin juga rencana Ketum Rudi juga kita jadwalkan untuk menerima presentasi dari Pak Dirut BPE ini, rencana di kantor BPE yang kita rencanakan tanggal 20 Pak Dirut. Jadi nanti setelah acara raker beliau akan menerima presentasi di kantor BPE Blora. Kemudian juga ada potensi-potensi lain yang juga mungkin karena perlu sertifikasi khusus, kemudian juga permodalan yang besar, mungkin juga PT yang bergerak di bidang itu dan sebagainya. Mungkin kalau sejenis legalisasi tentunya juga para pemain-pemain besar yang sudah punya kekuatan dan juga legalitas cukup untuk bisa ikut tadi yang penawaran-penawaran yang bisa masuk. Tetapi tentunya tidak bisa kemudian karena yang punya skala itu dari teman-teman luar, itu paling tidak kita nanti menjadi subbagian daripada itu. Kalau hari ini misalkan dari adik-adik di Blora belum punya legalitas dan persyaratan yang memenuhi syarat untuk ikut ini, paling tidak jaringan HIPMI yang ada di pusat maupun provinsi yang sudah kami sonding kemarin melalui Ketum Rudi dan juga Mbak Sekum. Nah, nanti kalau misalnya legalitasnya sana ada, ya sub-subnya itulah yang kemudian nanti adik-adik ini yang bisa bekerja sama. Harapan kita seperti itu. Jadi walaupun hari ini misalkan Anda bergerak di bidang F&B Segara Indonesia, bisa saja nanti ketika Ketum Rudi investasi di sini, bisa saja kan saya ikut pokoknya rental mobilnya sekian, atau mas aspalnya sekian, atau alat beratnya sekian, kan bisa saja seperti itu. Kalau secara bisnis itu secara dasar kan hampir sama sebenarnya, yaitu perlu kejujuran, integritas, networking, modal kapital, modal SDM. Secara prinsip-prinsip kan sama. Cuma yang berbeda adalah bisa itu bidangnya graphic designer, bisa sound system, bisa berupa kampus, bisa elektronik, bisa kuliner, bisa konstruksi dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk saja yang menurut saya secara prinsip dasar bisnis itu sama. Nah, oleh karena itu sebelumnya sudah kami sampaikan ke jaringan kita di provinsi dan nasional. Jadi karena kita belum ada yang bergerak real di bidang itu sehingga legalitasnya belum memenuhi, tapi jaringan kita sudah kita kontak. Harapan kita nanti legalitasnya sana, sebagian modalnya sana, tapi sebagian modalnya adalah teman-teman IPI semuanya. Dan saya sampaikan ternyata yang di Trembul kan juga potensi gas ya, Pak. Kalau itu keluar gasnya, ternyata yang mau beli, yang sudah inden dan sudah mau beli itu malah teman saya Semarang. Ketemu Pak Tri, yang beli itu namanya itu teman saya ketemu kemarin menteri saya. Ya, itu malah teman saya. Jadi kan artinya bahwa pemain migas itu mayoritas adalah orang luar Blora gitu. Walaupun sebagian akhirnya saya kenal ya, lewat dari partai, lewat dari jabatan ya. Nah, saya ingin Pak Tri ini yang bagaimana orang-orang yang menguasai sektor migas itu kita ambil peran di situ. Kita aksesnya ada, modal kapitalnya ada, kita legalitasnya yang belum ada sama linknya, betul ya? Kan tinggal legalitas sama linknya. Nah ini ada, mumpung ada linknya, legalitasnya juga dari senior kita juga banyak, masuklah kita ke sana. BP itu sebagai BUMD, tapi karena memang persyaratan administrasinya itu ketat, juga tidak bisa serta-merta masuk. Harus gandeng perusahaan yang punya administrasi komplit, apalagi untuk bidang-bidang yang memang mensyaratkan itu. Contohnya pengelolaan limbah P3 itu pun kan juga harus mempunyai izin yang memang kita nggak punya. Jadi kita akan strategikan, tapi benar panjenengan kita ngesub, tapi ngesubnya kayak semacam kalau pinjam bendera mungkin ada yang boleh dan tidak boleh ya. Tapi kalau kita ngesub, tapi kita ngesubnya ya mayoriti di situ, jadi mayoriti itu yang kita mungkin bisa lakukan di awal. Sembari kita seperti tadi RJan. Pagi tadi saya dengan Kang Cokro saya banyak diskusi. Dia kan juga ahli
asli beras ya. Dia mendeklarasikan diri sebagai saya perusahaan lokal. Dulu juga dimulai dari kecil. Nah sekarang dia malah tidak bisa untuk ngambil yang di bawah 10 miliar. Jadi perusahaan dia berarti besar, jadi kalau di bawah itu dia nggak boleh malah ngambil. Bisanya di atas 10 miliar. Awalnya juga kan seperti itu gitu. Nah mungkin juga dari teman-teman seperti yang Pak Toto katakan bisa aja dari yang lain tumbuh kembali 1, 2, 3, 4 dan sekitarnya yang seperti RJA. Itu bisa. RJA itu dari saya udah kenal dia dari lama. Malah saya tahunya ini nasional skopnya dia. Ternyata Asidura. RJA itu di mana-mana. Bikin kantor baru di Bojonegoro. Mana di Balikpapan, di Sumatera ini semua tahu kalau urusan ini RJA kan. Tadi persiapan lokasi bor, vakum truk, RJA ini menguasai, spesifik ini menguasai seluruh lapangan pertanian itu kan luar biasa. Nah, ini sama, makanya monggo seperti Mas Aan dulu di NDW kan ya. Ini juga sedang saya diskusikan nih, mengenai bagaimana handle limbah-limbah di Kudus. Itu juga nggak mudah, harus punya sertifikat. Bahkan ada kodenya. Kenapa saya baru meeting saya harus masuk kode A3301 atau A3302. Ingat saya baru meeting ini. Unsur kimianya ya? Enggak. Kode limbah. Kode limbah spesifik. Khusus ini kalau kita, paling nggak kita yang harus, walaupun bagaimana kita kan yang tahu di sini. Iya. Karena oke harus pakai kamu, tapi sampai saya ini DPE lakukan. DPE ngerti kondisinya, darah di sini. Saya berharap untuk disupport dari belakang kan kita yang jadi lokomotifnya. Karena harus bungkus. Nah, sambil lambat laun kita memperkaya diri, menaikkan kapasitas, terus kompetensi dengan melengkapi tadi. Benar juga Pak Narto tadi sampaikan bahwa pengalaman panjenengan benar, tapi kita tetap harus ambil itu, harus ambil. Kalau itu ditinggalkan ya ngambil orang lain lagi, diambil mereka lagi. Paling tidak namanya tadi ada nilai kontrak jumlahnya 10 miliar umpamanya. Kalau kita diam nggak ngambil yang walaupun ciri tadi yang nggak perlu syarat-syarat tadi ya mereka ambil semua. Tapi kalau kita bisa ambil di situ paling nggak 30% atau 1% kita ambil yang lokal kan lumayan. Ini loh. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita maksimalkan peran kita terhadap penyerapan langsung terhadap anggaran-anggaran pemerintah. Monggo sama-sama kita, kami pun juga terbatas ya, terbatas dalam hal kompetensi, kapasitas. Jadi kalau ditambah kompetensi dengan kapasitas dengan, saya bisa ngomong tentang gimana lobby kita, itu ya tadi minta gimana.